Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kembali kita bertemu di dalam Eva pada malam hari ini. Saudara siapkan hati untuk sama-sama kita beribadah, belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya apa yang akan kita pelajari akan memberkati kita, memperlengkapi kita untuk semakin kita mengenal kebenaran-kebenaran firman. Itu sebabnya saudara buka hati dengan sungguh-sungguh. Biarlah Eva pada malam hari ini benar-benar berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau berdoa. Kita minta supaya Tuhan memimpin Eva kita malam ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, kami berterima kasih untuk anugerah dan kemurahan yang Tuhan berikan. Hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Pimpin Tuhan Eva malam ini biar semua berjalan dengan baik. Tidak ada gangguan apapun, baik gangguan sinyal, gangguan peralatan, atau gangguan-gangguan lain. Roh Kudus bungkus kami, kuasa darah Tuhan Yesus membungkus kami, sehingga hari ini, saat ini, hati kami hanya tertuju kepada Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan sepenuhnya Eva malam ini dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita, saya mau ajak saudara menyanyi dulu satu pujian, lalu kita menyembah Dia sejenak, baru kita sama-sama belajar firman Tuhan. Mari saudara, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku.
hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Engkau ada Tuhan, Engkau hadir bersama kami. Kami rasa hadirat-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Kami tinggikan Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Oh Tuhan, haleluya. 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 Yesus.
haleluya, haleluya. Oh Yesus, Engkau kudus Tuhan, Engkau mulia, Engkau layak Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, haleluya, haleluya. Yesus, kinaya lama 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 si kinaraya lama dakadaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau besar, Engkau mulia, Engkau agung Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku Tuhan. Ini hatiku Tuhan, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Oh, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku menyembahmu, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku Tuhan, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku
hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi. Lihat hati kami Tuhan, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hati kami Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Ini hati kami Tuhan yang terangkat menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kuduslah Tuhan, Engkau kudus, Engkau mulia, haleluya. Yesus, haleluya. Tuhan, Kau tahu kami mengasihi-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, inayalama singinaralama takandalama yalama sanayana, kiralama takandalama yalama singinaralama. Haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, oh Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat siang hari, terima kasih buat sore, dan terima kasih buat saat ini Tuhan.
hati kami bersyukur kami dapat melalui hari ini dari jam ke jam, dari detik ke detik, dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah mempersembahkan pujian penyembahan kami. Engkau lihat hati kami menyembah-Mu dengan segenap keberadaan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus dengan hati kami, dengan roh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus jamah kami, kuasai setiap kami. Kuasai kami Tuhan. Semua yang mengikuti Eva ini, entahkah mereka ikuti pada hari ini atau mungkin nanti Tuhan, Roh Kudus bekerja jamah setiap mereka. Roh Kudus menjamah setiap mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau belajar firman-Mu. Bukalah kebenaran firman bagi kami Tuhan. Tolong hamba-Mu untuk dapat menguraikannya dengan sederhana, dimengerti oleh umat-Mu Tuhan. Nama-Mu dimuliakan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita merasakan hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Dan kembali saudara, kita akan melanjutkan apa yang sedang kita pelajari selama 2 minggu berturut-turut ini. 2 minggu yang lalu Saudari Yolanda sudah sampaikan kepada kita tentang baptisan Roh Kudus. Minggu lalu juga saya sudah sampaikan, tambahkan sedikit saudara. Dan hari ini kita masih akan membahas saudara tentang masalah baptisan Roh Kudus. Kenapa saudara sepertinya kok panjang sekali begitu ya? Sebab pada dasarnya ketika kita bicara saudara pelajari tentang masalah baptisan Roh Kudus, bisa jadi di dalamnya akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang seringkali saudara muncul dalam pikiran kita. Dan jujur saja saudara kita rasanya nggak tahu jawaban akan hal itu. Nah itu sebabnya saya akan coba saudara menjelaskan, menambahkan kembali apa yang sudah selama ini kita dengar selama 2 minggu berturut-turut itu. Minggu lalu saudara saya berhenti sampai kepada bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus, menerima baptisan Roh Kudus itu. Nah saudara-saudara, saya sudah jelaskan minggu lalu bahwa wewenang pemberi baptisan Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Jadi saya sebagai gembala, sebagai pendeta pun tidak punya wewenang untuk katakan membaptiskan saudara dengan Roh Kudus. Itu bukan wewenang saya. Kalaupun yang saya lakukan, mungkin saya bisa mendoakan saudara supaya Tuhan Yesus membaptiskan saudara, memenuhi saudara dengan Roh Kudus. Ya, jadi wewenang sesungguhnya itu ada pada Tuhan. Itu sebabnya minggu lalu saya katakan kita harus punya kerinduan, rasa haus, serasa pengen gitu saudara. Nah itu Tuhan tahu gitu saudara. Jadi banyak kali kenapa kita tidak ngalami itu, ya di samping kita kurang percaya akan hal itu, juga saudara kurangnya kerinduan akan hal itu. Kita saudara pikir, kenapa sih harus seperti itu? Cukuplah, yang penting saya sudah ke gereja dan sebagainya. Seringkali kita batasi dengan hal yang seperti itu, dan itu sebetulnya merugikan kita sendiri. Nah itu sebabnya saudara-saudara miliki kerinduan. Seperti minggu lalu saya bilang, punya kerinduan, orang haus, minta sama Tuhan. Dan saya percaya saudara, Tuhan akan baptiskan kita dengan Roh Kudus. Nah saudara, saat ini saya ingin coba menjelaskan kepada saudara khususnya tentang berbahasa roh itu.
Ini yang seringkali saudara menimbulkan pertanyaan, bahkan tidak sedikit perdebatan. Ya. Salah satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan ketika kita mempelajari akan hal ini, pertanyaan itu berbunyi begini: apakah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus atau apakah orang yang dibaptis dengan Roh Kudus itu dia harus berkata-kata dalam bahasa roh atau tidak? Ya. Nah, ini salah satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan. Apakah saya dibaptis Roh Kudus lalu saya harus berbahasa roh atau tidak gitu? Apakah berarti kalau saya tidak berbahasa roh itu berarti saya belum dipenuhi, belum dibaptiskan dengan Roh Kudus? Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, saya akan coba menjelaskan akan hal ini ya. Nanti kita akan coba lihat dari sisi yang lain lagi. Kita lihatlah waktu kita ini kira-kira apa cukup atau tidak. Kalau enggak, nanti saya akan lanjutkan minggu depannya lagi. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca dalam Alkitab, ya, saudara-saudara, ketika murid-murid Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, maka kita temui ada di sana yang terjadi atas mereka, di mana Alkitab bilang mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang mereka tidak pahami. Jadi saudara, bukan hanya orang yang mendengarnya saja, bisa jadi juga yang ngomongnya juga kan gak ngerti tuh. Petrus, Yohanes, murid-murid Yesus itu dia bicara, saudara, dalam bahasa bukan bahasa dia, bukan bahasa ibu, katakan gitu, atau juga bukan bahasa yang dia pelajari, tapi bahasa yang tidak pernah dia pelajari. Dia berkata-kata. Memang dalam Kisah Rasul pasal 2, saudara, kita bisa lihat di sana bahasa yang mereka ucapkan itu memang bahasa manusia. Artinya bahasa dalam satu bangsa lah begitu. Mungkin bahasa itu bahasa apa ya? Kalau sekarang bilang bahasa Arab kah? Bahasa barangkali bahasa Inggris, bahasa Jerman. Kan kita nggak pernah belajar itu. Begitu saudara ya. Saudara bisa baca itu. Nah, saudara-saudara, ajaran dari Gereja Bethel Indonesia berdasarkan Alkitab mengatakan, saudara, bahwa sesungguhnya, jadi gini, GBI itu meyakini, keyakinan ini bukan keyakinan tanpa dasar. Sekali lagi saya tegaskan, keyakinan atau pengakuan iman dari Gereja Bethel Indonesia bukan dibangun atas pikiran manusia, pendapat manusia, bukan ya, tapi berdasarkan kebenaran kitab suci. Nah, saudara, dalam hal ini GBI mengakui begini, meyakini bahwa tanda awal, saudara perhatikan ya kalimat supaya saudara jangan salah mengerti. Jadi ajaran Gereja Bethel meyakini tanda awal yang menyertai orang yang dibaptis dengan Roh Kudus ialah berkata-kata dalam bahasa roh. Perhatikan saudara ya. Jadi dikatakan GB meyakini bahwa tanda awal yang menyertai, yang kelihatan orang yang dibaptis dengan Roh Kudus ialah berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, saudara, bahasa roh itu adalah suatu bahasa baru yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang yang menerima baptisan Roh Kudus. Jadi bukan bahasa yang dikarang-karang, dibuat-buat asal ngomong, begitu bukan. Itu saudara, kalau saudara melakukan itu salah, kita berdosa di hadapan Tuhan ya, kita mempermainkan. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, lalu ada tanda yang menyertainya, yaitu berbahasa dalam bahasa roh. Bahasa roh itu, saudara, adalah suatu bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus sendiri kepada orang-orang yang menerima baptisan Roh Kudus itu. Yaitu suatu bahasa yang mungkin tidak pernah dipelajari oleh orang itu. Satu bahasa, saudara, yang asing. Mungkin dia sendiri tidak mengerti apa yang diucapkannya. Seperti saya tadi bilang, saya dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, tiba-tiba saya berkata-kata. Kedengeran kata-katanya. Saudara bisa dengar kata-kata yang saya ucapkan mungkin. Dan kata-kata itu bukan keinginan saya. Bukan artinya maunya saya pengen ngomong A, saya mau ngomong B, saya mau ngomong begini begitu. Bukan, saudara.
Tapi itu adalah bahasa yang Roh Kudus berikan kepada orang itu. Nah, jadi saudara-saudara, ini kan yang sering kali jadi perdebatan begitu ya. Artinya jadi diskusi panjang lebar, berdebat, satu bilang begini, satu bilang begitu. Apakah bahasa roh bisa dipelajari? Sebab saudara-saudara, saya tahu ada orang-orang yang pernah ya mengalami, katakan umpama ya, kita datang di satu tempat dalam ibadah, lalu pendetanya bilang begini sambil tumpangi tangan, saudara mau dibaptis Roh Kudus, ya ikuti ya seperti saya. Jadi selalu saya mengucapkan kata-kata tertentu, saudara ngikuti, saudara membeo gitu. Saya pribadi nggak setuju dengan hal itu, dan menurut saya itu salah. Sebab bahasa roh itu adalah bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada orang itu. Orang itu sendiri tidak pernah belajar tentang bahasa itu. Orang itu sendiri, saudara, tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Jadi dia mengucapkan itu, saudara, karena ada Roh Kudus yang mendorong dia untuk mengatakan akan hal-hal itu. Saudara, bahkan di dalam Alkitab Paulus bilang, saudara bisa baca dalam 1 Korintus 14 ayat 2, itu dikatakan merupakan satu bahasa sandi atau bahasa rahasia antara kita dengan Allah. Jadi saudara-saudara, saya pribadi meyakini iblis tidak ngerti itu, saudara, bahasa roh itu. Karena itu adalah bahasa rahasia kita dengan Tuhan. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, dari sini saya harap saudara mengerti bahwa tanda awal yang menyertai orang yang dibaptis oleh Roh Kudus, saudara-saudara, bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Apa bahasa roh itu? Bahasa roh adalah bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus untuk diucapkan oleh orang yang dibaptis dengan Roh Kudus. Bahasa itu tidak pernah dipelajari oleh orang itu. Bisa juga dia tidak mengerti, saudara, akan apa yang dia ucapkan. Bahasa itu bisa menjadi satu bahasa rahasia gitu, saudara, antara orang itu dengan Allah. Nah, saudara-saudara, kalau kita coba melihat apa yang Alkitab catat tentang hal ini, tadi saya katakan Kisah Rasul pasal 2. Di sana peristiwa Pentakosta, ya, di mana 120 orang murid dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Memang di dalam Kisah Rasul pasal 2, bahasa yang diucapkan ini bahasa manusia. Nanti ada penjelasan selanjutnya ya. Ini saya jelaskan dulu sedikit begini. Itu adalah bahasa manusia. Kenapa saya bilang bahasa manusia? Karena ternyata orang yang mendengarnya dia ngerti apa yang diucapkan oleh murid itu. Nah, di sana kan ada bermacam-macam orang yang berasal dari daerah-daerah tertentu. Kalau saudara baca, nih ya, saya baca aja deh biar kita jelas ya. Kisah Rasul pasal yang kedua. Ya, oke ya, saudara perhatikan. Kisah Rasul pasal 2. Kalau kita lihat ayat yang keberapa ya? Kalau ayat 4-nya kan bilang begini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, jadi mereka ngomong, kata-kata yang keluar dari mulut mereka itu kata-kata yang berasal dari Roh Kudus. Dalam bahasa apa? Bahasa lain dibilang di sini. Saudara-saudara, kalau kita lihat nih, dalam bahasa apa sih sebetulnya mereka itu? Kalau kita lihat mulai ayat yang ke-8, ini komentar orang yang dengarnya nih. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Jadi kalau saudara baca ayat 7-nya kan, saudara, orang-orang jadi bingung. Ini kan mereka yang dipenuhi Roh Kudus yang bicaranya orang-orang Galilea. Bahasanya harus bahasa dari daerah Galilea yang dipakai sehari-hari kan. Tapi kenyataannya orang-orang dengar mereka kok ngomong bahasa kita nih, bahasa saya. Jadi contoh begini, saudara-saudara, saya kan nggak pernah belajar bahasa Jerman atau bahasa apa, ya jangan Jerman lah, bahasa Batak aja. Ya, saya nggak bisa saudara ngomong itu.
Tapi tiba-tiba saya mengucapkan kata-kata itu, dan ketika saudara yang orang Batak mendengar yang saya ngomong, saudara akan berkata, itu Pak Gem itu kok ngomong pakai bahasa Batak ya? Artinya begini begitu. Saya sendiri ngomong itu kan nggak tahu tuh artinya apa. Nah, jadi yang terjadi sama murid-murid Yesus yang 120 orang itu dalam Kisah pasal 2, saudara-saudara seperti itu. Bahasa memang bahasa manusia, tapi yang ngomongnya juga nggak ngerti. Lalu kita lihat lagi catatan Alkitab dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10. Ini tentang cerita Kornelius. Di sana kita lihat juga, saudara, setelah Petrus datang ke rumah Kornelius, diberitakannya Injil, lalu didoakan, turunlah Roh Kudus memenuhi mereka. Dan komentar daripada murid-murid Yesus yang ada di sana dibilang begini. Saudara lihat ya. Saya baca nih ayat 44, Kisah Rasul 10 ayat 44. Dikatakan begini, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ayat 45 bilang gini, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi saudara lihat, ini orang yang menyertai si Petrus, lihat kok orang ini ngalami seperti itu. Dia berbahasa dalam bahasa roh, dalam bahasa yang baru. Nah, jadi saudara-saudara, jelas itu tanda yang menyertai, yang kelihatan, yang Alkitab bilang. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 8 ayat 14 dan seterusnya, ini tentang orang-orang di Samaria. Ada tanda-tanda lahiria, artinya ada tanda-tanda yang kelihatan, yang dilihat oleh Simon itu, saudara. Bukan Simon Petrus di sini ya. Tapi ada sesuatu yang dilihat. Apa yang dilihat oleh Simon itu memang tidak ditulis secara jelas seperti kasus di rumah Kornelius. Tapi paling tidak Simon yang melihat itu, dia melihat ada sesuatu nih. Dan saya meyakini, saudara, bahwa yang dilihat oleh Simon itu adalah tanda yang menyertai orang Samaria itu dipenuhi Roh Kudus. Apa tandanya? Kemungkinan besar adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi sama seperti kasus di rumah Kornelius. Orang-orang lihat ini padahal bukan orang Yahudi nih gitu kan. Tapi kalau Roh Kudus turun memenuhi mereka, mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, sekarang juga di Samaria begitu. Simon itu lihat nih, bukan Simon Petrus ya. Simon lihat ini ada sesuatu yang luar biasa nih. Apa sih yang dilihat oleh Simon? Memang saya bilang tidak dirinci ya. Coba saya akan baca nih. Pasal yang ke-8. Kisah Rasul pasal 8. Saudara perhatikan pasal 8, saya baca ayat yang ke-14. Dibilang begini. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ayat 18 bilang gini, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangan, ia menawarkan uang kepada mereka dan seterusnya. Jadi ketika Simon melihat apa? Bahwa pemberian Roh Kudus terjadi ketika rasul-rasul mendoakan mereka. Jadi Simon melihat sesuatu. Nah, saya meyakini yang dilihat Simon, orang-orang yang dibaptis atau dipenuhi Roh Kudus ini, mereka berbahasa dalam bahasa roh. Ya, jadi saudara lihat kembali ada di sana berbahasa roh. Lalu kalau kita lihat Kisah Rasul 19, ini tentang jemaat di Efesus. Saudara, waktu itu kita lihat Paulus, saudara, ada di Efesus. Paulus tanya sama mereka, kamu sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Mereka bingung. Nggak ngerti, jangankan dibaptis, kami nggak pernah dengar tentang Roh Kudus. Nah, jadi singkat cerita Paulus ajarkan, didoain mereka, lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan ada yang kelihatan, saudara, ada yang terjadi. Coba ya, saya baca nih.
Kisah Rasul pasal 19. Saudara lihat ayat yang ke-5. Ayat 5 berkata begini, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi saudara lihat, ketika ditumpangi tangan, didoakan, Roh Kudus turun memenuhi mereka, membaptis mereka, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara lihat, ada yang menyertai ketika Roh Kudus membaptis seseorang, yaitu apa? Orang itu berbahasa roh. Juga kita bisa lihat saudara dalam Kisah Rasul pasal 9, ya ini kasus tentang masalah Paulus sendiri. Jadi ada banyak ayat-ayat saudara yang berkata bahwa memang dibilang penyertaan tanda awal yang menyertainya itu adalah berbahasa roh. Jadi kita tidak bisa berkata bahasa roh itu salah. Enggak saudara ya. Kita nggak bisa bilang orang yang berbahasa roh itu sesat. Itu bukan bahasa roh, itu berasal dari setan katanya. Salah saudara kalau kita mau bilang begitu. Sebab kenyataan di dalam Alkitab kita lihat seperti itu. Nah jadi saudara-saudara, memang muncul katakan pertanyaan yang kedua. Kalau tadi kan pertanyaannya apakah memang harus berbahasa roh? Saudara-saudara, saya katakan tadi sebagai tanda awal yang menyertainya. Tanda awalnya mereka berbahasa dalam bahasa roh. Nah sekarang saudara, ada pertanyaan yang kedua yang sering kali ditanyakan begini. Apakah bahasa roh yang asli itu masih ada? Yang maksudnya masih asli itu yang seperti dialami oleh murid-murid itu. Jadi mereka bilang apakah bahasanya itu masih asli sama seperti bahasa roh di zaman katakan rasul-rasul itu. Yang sekarang dialami oleh orang percaya, yang sekarang dialami oleh gereja Tuhan itu. Apa masih asli di sana? Nah saudara-saudara, ditambah lagi dibilang begini, orang yang mempertanyakan itu, mereka punya pandangan bahwa nggak ada bahasa roh itu gitu. Artinya orang dibaptis Roh Kudus itu nggak harus dia berbahasa roh, saudara. Ada yang berpandangan itu, sebabnya mereka bilang, apa memang bahasa yang sekarang diucapkan oleh gereja, diucapkan oleh percaya itu yang bilang dibaptis dengan Roh Kudus, masih sama tidak, asli nggak dengan bahasa yang dialami oleh murid-murid Yesus? Saudara-saudara, lalu mereka juga bilang begini, 1 Korintus 13 ayat 8. Ya, saya akan baca. Ini ayat penting saudara untuk kita mengerti nih. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 8 berkata begini ya. Saya bacakan ya. Dibilang kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Perhatikan saudara ya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Perhatikan ayat 10, ayat 10 bilang gini, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Saudara-saudara, dikatakan ayat yang ke-8, 9 tadi dibilang bahwa bahasa roh, nubuat, pengetahuan akan lenyap. Kenapa dia akan lenyap? Karena dia bilang pengetahuan kita ini tidak lengkap, nubuatan kita ini tidak sempurna. Nanti dia bilang kalau yang sempurna itu datang, maka yang tidak sempurna ini, apa nih yang tidak sempurna? Yaitu nubuat, bahasa roh, pengetahuan itu akan lenyap. Jadi saudara simak baik-baik nih ya apa yang saya jelaskan supaya jangan salah mengerti. Jadi ada yang berpandangan bahasa roh asli itu sudah tidak ada, nggak sama nih dengan yang terjadi sekarang ini. Lalu saudara mereka bilang bahwa bahasa roh, nubuat, pengetahuan kita itu kan gak sempurna. Bahasa roh kita juga gak sempurna. Kalau yang sempurna itu datang, maka yang gak sempurna ini akan berakhir semua. Nah, jadi kan pertanyaannya sekarang, saudara, bahwa yang sempurna ini apa sudah datang atau belum? Apa yang dimaksud oleh Paulus di sini yang bicara tentang yang sempurna itu? Disinilah kita lihat, saudara,
ada pandangan yang berbeda. Orang yang tidak mempercayai bahwa bahasa roh itu ada, orang yang tidak mempercayai bahwa bahasa roh itu masih terjadi sampai hari ini, mereka berkata begini, saudara, bahwa yang dimaksud oleh Paulus tentang yang sempurna itu adalah dikatakan kanon Alkitab. Jadi saudara, kanon Alkitab, saudara, kita sudah belajar kan kanon Alkitab ya. Itu pelajaran yang pertama sekali. Artinya kanon Alkitab itu Alkitab yang sekarang, dari Kejadian sampai kitab Wahyu, itu kanon. Jadi mereka berkata, saudara, itu yang sudah sempurna. Alkitab sudah sempurna dari Kejadian sampai Wahyu, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi, sudah sempurna. Nah, karena itu yang sempurna sudah ada, maka yang namanya bahasa roh itu sudah tidak ada lagi. Karena kan yang sudah datang nih, yang sempurnanya. Tadi kan dibilang kalau yang sempurna datang, maka yang tidak sempurna dia akan berhenti. Jadi orang-orang yang meyakini tentang hal ini, mereka bilang yang sempurna itu adalah kanon Alkitab. Alkitab kita sudah sempurna. Jadi bahasa roh sudah tidak ada sekarang ini. Nah, saudara-saudara, apa memang benar maksud yang sempurna itu adalah Alkitab? Ya, saya tahu Alkitab memang sempurna. Tapi apa benar yang dimaksud Paulus dalam dalam 1 Korintus 13 ini adalah Alkitab? Saudara-saudara, kalau saudara tanya saya pribadi, menurut saya kalau saya mau bilang bahwa yang sempurna itu adalah Alkitab, menurut saya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena 1 Korintus 13, bahkan mulai dari 12, 13, 14, Paulus bukan sedang membicarakan tentang Alkitab. Bukan, saudara. Saudara bisa lihat dalam Alkitab, saudara, apa sih yang Paulus bicarakan tentang di dalam pasal 12, pasal 13, pasal 14 ini? Yang sedang dibicarakan oleh Paulus adalah karunia roh itu. Karunia dari Roh Kudus, ada bahasa roh, ada nubuat dan macam-macam. Itu yang sedang dibahas oleh Paulus. Lalu kisah pasal 13-nya, apa yang Paulus sedang bicarakan? Paulus sedang bicara ada sesuatu yang utama. Apa yang paling utama? Kasih, ada iman, ada pengharapan. Iman, kasih dan pengharapan. Yang lebih dari semuanya itu adalah kasih, dibilang. Bahkan pasal 13 itu kalau kita perhatikan, Paulus jelaskan kan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, kalau aku tidak punya kasih, percuma, gitu kira-kira. Jadi saudara-saudara, Paulus sedang berbicara tentang tentang karunia roh, dia bicara tentang kasih, dia bicara tentang bahasa roh itu. Tidak dia sedang berbicara tentang Alkitab atau firman Allah. Enggak. Nah, jadi kan saudara, kalau kita mau menafsirkan Alkitab, jangan menurut maunya kita. Jadi kita juga harus memperhatikan. Apa yang harus kita perhatikan? Yaitu konteks ayat itu. Ini nih sedang bicara apa sih ayat ini? Sebelumnya kita harus baca, kita harus ngerti gitu. Oh, yang sedang dibicarakan ini gitu. Jadi kalau kita membicarakan, mengartikannya yang lain, kita keluar dari konteksnya, sangat besar kemungkinannya apa yang kita artikan itu salah. Gitu, saudara ya. Nah, jadi contoh begini, contoh. Beberapa waktu lalu ada dari antara saudara yang WA sama saya. Ya, saya nggak sebut namanya lah ya. WA sama saya bertanya begini. Dalam Alkitab itu ada ayat yang perkataan Tuhan Yesus bilang begini. Mereka itu suka duduk dalam ibadah-ibadah itu duduk paling depan gitu, saudara. Siapa yang dimaksud Yesus itu? Orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ya. Nah, lalu saudara dia bertanya, kalau begitu apakah di dalam kebaktian kalau kita duduk paling depan itu artinya kita sama seperti ahli Taurat? Salah dong kita ini. Nah, saudara-saudara, tentu kalau kita mengartikannya begitu, itu artinya salah. Kenapa? Kita harus lihat Yesus sedang bicaranya nih apa. Kenapa Yesus bicara seperti itu? Kita harus baca ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat sesudahnya. Jadi kita harus membaca seutuhnya situasi itu. Baru kita bisa ngerti. Nah, saudara, itu sedikit petunjuk lah ya. Nah, jadi saudara-saudara, persoalannya sekarang di sini, yang sempurna itu apa?
Apakah benar yang sempurna itu yang dimaksud kata sempurna adalah kanon Alkitab? Saya bilang tadi menurut saya tidak lengkap. Tidak pas, saudara. Karena konteks ayat itu bukan sedang membicarakan Alkitab. Itu saudara ya. Nah jadi apa yang dimaksud dengan sempurna yang sempurna datang? Kalau saya pribadi dan saya juga melihat saudara kalangan Pentakosta, kalangan karismatik, saudara, mereka mengatakan bahwa yang sempurna itu adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Yaitu saudara saat kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Itu baru yang sempurna. Jelas tuh saudara. Nah jadi kalau begitu saudara, sampai nanti Yesus datang yang kedua kali, bahasa roh itu masih tetap ada. Ngerti saudara ya? Sampai di sini saya harap saudara mengerti. Jadi saudara, saya meyakini yang sempurna yang dimaksud oleh Paulus dalam Kisah Rasul 13 itu adalah pribadi Yesus nanti akan datang. Ketika dia datang kembali yang kedua itu menjemput kita, kita berhadapan muka dengan muka. Disitulah bahasa roh sudah berhenti, tidak ada lagi. Nubuat tidak perlu lagi. Karena yang sempurnanya sudah ada di depan kita. Untuk apa lagi gitu kan saudara? Nah jadi saudara-saudara, kalau begitu maka kita bisa katakan bahwa bahasa roh itu akan terus ada, masih tetap ada sampai Yesus datang yang kedua kali nanti. Ya, saudara ngerti ya? Oke. Nah, lalu saya selanjutkan sedikit. Saudara-saudara, memang kita juga perlu mungkin saya sedikit jelaskan, bedakan tentang manifestasi berbahasa roh. Jadi maksudnya seperti saya bilang tadi, saudara, ini murid-murid dalam Kisah Rasul pasal 2 itu hari Pentakosta, mereka berbahasa dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia. Ada orang-orang yang ngertinya. Seperti saya bilang tadi, saya tiba-tiba ngomong pakai bahasa Batak. Saya nggak ngerti, tapi orang Batak yang dengar omongan saya ngerti, gitu saudara. Nah itu yang terjadi pada Kisah Rasul pasal 2. Nah saudara-saudara, memang ada dua istilah yang saya akan coba sebutkan sama saudara. Kita perlu membedakan ini. Yang pertama, ada yang disebut dengan sebutan glosalalia. Glosalalia itu apa maksudnya? Itu adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh orang yang mengucapkannya atau yang mendengarnya. Jadi saya yang mengucapkan juga nggak ngerti, saudara yang ngomong juga nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena tidak pernah dipelajari sebelumnya. Jadi saya mengucapkan itu saudara karena bahasa itu adalah diilhami oleh Roh Kudus. Didorong saya ini oleh Roh Kudus untuk mengucapkan kata-kata itu. Nggak ngerti saya saudara apa yang saya ngomong. Saudara yang dengar juga barangkali nggak ngerti saya ini ngomong apa gitu. Tetapi saudara, Tuhan tahu yang saya bilang tadi, ini adalah bahasa rahasia kita dengan Allah. Jadi itu yang dimaksud dengan glosalalia itu. Lalu ada istilah yang kedua, saudara, yang dalam ilmu linguistik ilmu bahasa lah begitu ya, tata bahasa, penuturan bahasa begitu saudara. Saudara-saudara, ada yang disebut senolalia. Kalau tadi glosalalia, ada yang disebut senolalia. Apa saudara senolalia ini? Ini satu bahasa asing yang ada di dunia ini gitu saudara. Yang kita ucapkan padahal kita ini belum pernah mempelajarinya. Kita belum pernah dipelajari bahasa itu sepenuhnya. Nah ini yang saya bilang tadi terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2. Umpama saya tiba-tiba berdoa berbahasa roh, bahasa yang saya ucapkan itu bahasa apa ya? Katakan bahasa Jawa yang halus. Saya nggak pernah belajar bahasa Jawa, nggak pernah saya pelajari itu. Saya nggak ngerti apa yang saya ucapkan. Tapi mungkin orang Jawa yang dengar omongan saya ngerti itu apa yang saya ucapkan. Itu ada dalam ilmu linguistik itu disebut senolalia. Nah saudara-saudara, inilah yang saya bilang tadi terjadi kepada murid-murid dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Nah saudara-saudara, saya nggak tahu nih waktu kita masih ada tidak ya. Oke, Bapak Ibu saudara sekalian, saya teruskan dulu sedikit lah ya. Saudara-saudara, lalu ada masalah yang kedua yang sering kali dipertanyakan.
Ini saya ingin coba jelaskan ya. Masalah yang kedua yang sering kali menjadi pertanyaan adalah, saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 14, ya, ini jadi persoalan, perdebatan. Waktu Ibu Yolanda menyampaikan sempat disinggung ayat ini ya, tapi saya ingin memperjelasnya. 1 Korintus 14 ayat yang ke-27, 28 berbunyi begini, saudara dengar baik-baik ya. Saya baca mulai dari ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Perhatikan ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Perhatikan itu ya. Hendaklah mereka berdiam diri di dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Nah, saudara-saudara, dengan adanya ayat ini timbullah sebuah pertanyaan. Mungkin kalau menurut saya pertanyaannya bukan pertanyaan yang sifatnya pengen tahu apa sih jawabannya, tapi pertanyaan yang sifatnya itu menyerang, menyalahkan ya. Saudara-saudara, orang seringkali berkata, kenapa gereja-gereja Pentakosta atau gereja-gereja karismatik seperti gereja kita ini, orang berkata-kata dalam bahasa roh itu secara bersama-sama di dalam ibadah. Padahal kan tadi ayat ini bilang, Paulus bilang dalam pertemuan jemaat maksimal itu hanya 3 orang yang boleh berbahasa roh 1 demi 1. Ditambah lagi harus ada orang juga yang mengartikan bahasa itu. Kalau tidak ada, udah nggak usah ngomong, nggak usah bicara pakai bahasa roh. Tadi kan jelas ayat itu, saudara ya. Nah, jadi dengan ayat ini orang bilang itu gereja Pentakosta salah tuh, itu gereja karismatik salah. Kita sering dengar orang-orang di gereja karismatik mereka berbahasa roh bukan hanya 3 orang, hampir katakan sebagian besar jemaatnya berbahasa roh. Berarti itu kan salah, tidak sesuai dengan apa yang Paulus katakan dalam Kisah Rasul pasal 14 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya perlu menjelaskan ini supaya kita jangan salah gitu ya. Saudara kembali, jadi saya ajak saudara untuk melihat konteksnya itu seperti apa sebetulnya gitu. Ini perlu. Dengan demikian nanti kita akan melihat apa sih maksud Paulus tentang hal ini. Apakah benar pendapat orang itu yang berkata, oh itu gereja Pentakosta, gereja Betel, gereja karismatik itu sesat dalam bahasa roh. Sebab melanggar apa yang Alkitab bilang. Alkitab bilang maksimal 3 orang, itu juga harus ada yang mengartikan. Kalau tidak ada yang mengartikan, lebih baik diam gitu. Secara pribadi aja ngomong dengan Allah. Nah, saudara, apa sih maksudnya Paulus dalam ayat ini? Saudara, saya akan jelaskan itu minggu depan. Ya, saya akan jelaskan ini minggu depan sama saudara. Jadi saya harap saudara nanti minggu depan boleh hadir kembali. Ya, saudara untuk mengikuti kelanjutan dari penjelasan ini. Baik saudara ya, saya harap saudara bersabar, saudara berdoa, minta kepada Tuhan, Tuhan penuhi kami, penuhi saya Tuhan dengan roh-Mu yang kudus, penuhi saya, baptiskan saya, berikan kepada saya bahasa itu, bahasa rahasia itu. Nah saudara-saudara, kalau saudara haus, saudara lapar minta dengan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan akan penuhi, Tuhan akan baptiskan saudara dengan Roh Kudus. Amin saudara ya. Jadi sekali lagi, minggu depan saya akan menjelaskan tentang 1 Korintus 14 ini. Apakah benar gereja Pentakosta, gereja karismatik itu salah, sesat dia di dalam masalah berbahasa roh itu ya. Jadi minggu depan akan saya jelaskan ini. Baik saudara, itu saja yang kita pelajari hari ini.
Minggu depan kita akan lanjutkan kembali. Mari sebelumnya kita mau berdoa. Tapi jangan lupa saya ingatkan, saudara hadirlah nanti hari Jumat ada lembah pujian ya. Jam 6 sore sampai jam 7, saudara 1 jam kita memuji, kita menyembah Tuhan. Lalu di hari Sabtunya ada ibadah anak-anak youth. Mari saudara yang punya anak remaja, pemuda, dorong mereka, ingatkan mereka ya untuk mereka hadir. Di hari Minggu saudara ada ibadah 3 kali. Ibadah umum jam 8 pagi yang pertama, jam 10 ada ibadah anak-anak sekolah minggu. Lalu jam 5 sore nanti ada ibadah umum lagi. Ya saudara mari hadir. Ya lalu nanti minggu depan hari Rabunya kita kembali ketemu dalam ibadah Eva, Evening Family Altar seperti malam ini. Baik saudara, kita mau berdoa saat ini. Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, bersyukur kami kepada Tuhan oleh anugerah dan kemurahan-Mu. Kami boleh ada, bahkan kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan tanamkan kebenaran ini dalam hidup kami. Kami tidak lagi menjadi orang-orang yang bingung, tidak lagi menjadi orang-orang yang salah pemahaman kami. Tapi kami boleh mengerti seperti apa yang kami terima pada malam hari ini. Biarlah ini menjadi sebuah pengajaran bagi kami sekalian untuk kami berpegang teguh atas kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti acara Eva malam ini. Setiap pribadi diberkati, keluarga diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan, buat segala anugerah-Mu bagi kami. Sebentar kami akan berpisah, kami akhiri ibadah Eva malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Baik saudara, sampai di sini ibadah kita malam hari ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin, amin.